إلهي لست في نفسي أهلا ولا أقوى على نار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahida wa rabban syahida la ma'budu siwah wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tiada kata seindah syair, lantunan pantun, kata-kata mutiara, rantaian-rantaian sajak, dan kata puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam. Tak lupa pula dan jangan sampai lupa pula selawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada beliau. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau tidak pernah ke Jakarta, tapi namanya selalu dipuja. Beliau tidak pernah ke Sukabumi, tapi namanya selalu dipuji. Beliau tidak pernah ke Tarakan, tapi namanya selalu diagung-agungkan. Beliau adalah Khatmul Anbiya wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa patah kata yang insya Allah bertema syahadat. Syahadat. Apa itu sebenarnya arti syahadat? Apakah hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Lalu apa hakikatnya? Apa hakikat syahadat itu? Tidak. Bukan hanya itu arti sebenarnya. Secara etimologi, syahadat memang berasal dari kata syahida yashhadu, syahadatan, yang artinya bersaksi. Tapi secara maknawiyah, syahadat itu adalah berarti pengakuan. Pengakuan terhadap apa? Pengakuan bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah penguasa dari segala penguasa, yang menguasai segala isi bumi dan langit. Itulah pengakuannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu satu, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Dia tempat bergantung para makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tiada satu pun yang menyekutukan dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, surat ke-112. Lalu di surat yang lain, di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
yang artinya dialah Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Apabila kamu menyembunyikan sesuatu di dalam dirimu, di dalam hatimu, niscaya Allah akan memperhitungkannya. Dia mengampuni kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, surat kedua, juz ketiga. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengakuan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah utusan Allah kepada kita umat muslim. Lalu apa tujuannya beliau? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidaklah mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 107. Lalu apa tujuannya beliau? Selain menjadi rahmat, tugas utama beliau adalah meluruskan akhlak, di mana pada zaman sebelum dia, pada waktu sebelum beliau diutus, umat manusia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dalam akhlak. Itu sesuai dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq," rawahu Bukhari. Ini adalah hadis yang sangat sering kita dengar. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus kepada kalian semua untuk memperbarui atau meluruskan akhlak. Hadirin dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa syarat yang kita harus penuhi untuk kita dapat melakukan syahadat dengan sepenuh hati. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Islam? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya? Dan untuk apa ia diutus? Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, kita harus mengenal dahulu sebelum kita melakukan sesuatu yang hingga kita cintai. Yang kedua adalah keyakinan. Teguh, kokoh, berpendirian kuat dalam hati. Jika keyakinan itu lemah, maka iman itu pun akan goyah. Yang ketiga adalah kecintaan. Ya, sebagaimana istilah yang awal tadi saya sebutkan, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, maka kita pun dapat jatuh cinta kepada sesuatu. Yang keempat adalah keikhlasan dan kejujuran. Ini adalah kunci dari syahadat tersebut. Yang selanjutnya penerimaan dan ketundukan. Penerimaan apa? Penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah utusan kita. Dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci kita. Dan ketundukan. Ketundukan dari apa? Ketundukan dari apa yang diperintahkannya, kita harus melakukannya. Dan menjauhi apa yang dilarangnya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Mungkin seperti itulah tuntukan kita yang harus kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102, surat ketiga. Demikianlah dengan apa yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata, itu datangnya dari saya. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu lain yang datang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.